Keluar ya? Iya, yuk. Pasti kalau kita dasarnya itu tahu apa, pasti kalau kita dasarnya itu tahu perputaran ya atau enggak, bagaimana membalikan apa yang kita sudah invest, pasti mikirnya jauh. Orang sering berhenti itu ketika dia ketakutan ya dengan jumlah, dengan semua balik lagi ke visi sih, visi yang paling jauh itu apa. Jadi kalau saya itu nggak pernah mikirin saya harus berkorban seperti apa, mau itu uang, tenaga atau enggak waktu, tapi lebih ke arah perubahan apa yang bisa saya ngasih gitu ya ke tadi buat kehidupan saya, tapi lebih jauhnya buat Indonesia ya. Jauh sih, jauh banget sih pikirannya. Cuman terkadang kita kok sok nasionalis ya dengan berpikiran seperti itu. Ternyata enggak juga. Malah memang itu visi gue ya. Gue bilang lagu Indonesia udah nggak ada. Anak saya nyanyi juga Old McDonald terus. Habis itu juga yes papa itu. Jadi saya kadang-kadang kenapa dia nggak nyanyi Bintang Kecil ini yang dulunya kita hafal semua ya, yang angkatan kita. Nah mungkin dengan modernisasi, dengan teknologi, dengan digital, dengan apa yang digandrungin sekarang kita bisa kenal lagi ke mereka. Tapi ya itu berkorbannya apa, banyak banget. Ada uang, ada waktu, ada juga tenaga, terlalu banyak yang dikorbanin. Tapi balik lagi, apakah bisa balik uangnya, balik lagi ke visi sih. Saya lebih ke arah nggak mikirin uang sih, tapi sudah tahu kalau ini berhasil ya pasti akan balik dan mungkin akan lebih. Tapi konsep ngobrol juga nggak sih dengan Paula sendiri, maksudnya walaupun mungkin Paula enggak, tapi ini bicaranya juga ya ada aliran dana uang dan segala macam, ada nggak? Paula itu istri yang sangat baik ya. Dia itu pengertian juga. Dia tidak pernah pasti ada juga bilang enggak iyanya ya, tapi dia membebaskan saya dari awal saya pacaran sama dia sampai sekarang. Yang dia awalnya juga nggak mau di vlog, yang akhirnya sekarang bisa vlog sendiri. Dia awalnya tidak mau depan kamera seperti ini ya. Apalagi saya waktu dulu juga kalau saya pacaran sama siapa banyak beritanya ininya, dia tuh paling anti banget seperti itu. Yang sekarang dia bisa nge-vlog sendiri, bisa yang paling seneng tuh bukan nge-vlog aja, sekarang dia sudah menjadi kesenangan dia gitu dia. Nah balik lagi ke Paula mengizinkan atau enggak, dia tidak pernah bilang iya atau enggak ya, tapi membebaskan. Sampai detik ini dia tidak pernah menanyakan apa yang saya buat, tapi alhamdulillah apa yang saya buat juga selalu mendatangkan berkah yang insya Allah ya, buat dia sama keluarga. Nah balik-balik juga semuanya buat dia sama keluarga sama anaknya. Artinya harus menunggu berapa lama dari ide itu sampai sekarang? 2 tahun lebih. 2 tahun. Tadi bener ya, animasi yang kalian lihat itu benar yang 2D. Itu bisa kalian lihat di Kiano Lalala yang awal atau nggak yang kedua, itu saya lupa yang awal deh kayaknya. Itu animasi pertama yang kita rencanain buat Kiano. Saya juga belum tahu judulnya apa, tapi itu sudah lama, yang akhirnya jadinya hebat seperti ini. Akan ada berapa episode Akan terus-terusan. Karena bicara kita nursery rhyme seperti ini, bicara konsisten ya, nggak akan bisa besar kalau misalnya nggak konsisten. Akan digerakkan ke arah yang lebih tinggi juga untuk IP dan segalanya kalau itu adalah konsisten. Jadi memang dari sekarang timnya dikumpulin sebanyak itu, yang mungkin pasti saya yakin akan jadi ratusan ya, karena kemungkinan tuh seminggu tayang 2 kali.
ada 3D sama 2D. Yang nantinya kita nggak tahu perkembangannya seperti apa, pasnya akan nambah sih saya bilang. Cocomelon aja kalau nggak salah tuh dia hampir seminggu berapa kali ya. Dan memang buat 3 menit 3D itu atau 4 menit lama banget, apalagi yang seharusnya ini ya. Akan ada rencana mau dibawa ke layar lebar nggak sih kayak seperti Nusa? Saya kalau untuk arahnya kemana, sejalan aja. Cuman yang udah kepikiran sekarang drama musikalnya, karena di belakang sini tuh ada Andin, ada Ranger Musik Gali, ada Mas Sinta. Itu akan bagus sekali karena kita juga belum ada Indonesia ya yang punya seperti itu ya. Yang terkadang kalau orang datang ke sini yang dari luar tuh gila ramenya biasa sih ya, untuk acara apa sih nggak tahu. Waktu dulu saya belum punya anak sih ya, cuman ramenya itu banget. Nah kalau misalkan Kiano ini sudah menjadi satu IP atau branding yang bagus, saya akan banget bisa sih. Baim ikut ide cerita juga nggak sih kontribusinya? Di sini pekerjaannya sudah dibagi-bagi karena tidak mungkin saya ngerjain semua sendiri. Pastinya mereka itu yang tadi tuh yang sebelah kiri itu sama Andi sana, sebelah kiri lah banyak kali di bagian kiri sana, dia itu yang benar-benar mengerjakan semua. Tapi finalize itu dari saya. Yang sebenarnya paling menyebalkan memang nembus ke saya karena anak saya itu orangnya sangat melihat satu kesalahan tuh sangat melihat ya, sangat detail banget. Saya tuh nggak tahu sudah terlatih untuk apa ya. Sebenarnya kan kita sama-sama aja ya semua pekerjaan itu. Gimana cara kita mengerti penonton maunya apa? Sama sih buat film, bikin YouTube, punya Instagram mau posting apa, sudah kepikiran likes-nya kamu banyak kita harus begini. Sama semuanya rumusannya mengerti penonton. Nah saya tuh agak detail ke arah situ. Jadi terkadang kalau mereka bilang bagus, saya bilang belum tentu diterima penonton karena penonton begini-begini. Nah mereka nggak tahu. Jadi memang finalize itu saya. Jadi satu episode itu bisa memakan waktu berapa lama? Lama. Ini aja episode 1 sebenarnya masih ada beberapa yang saya nggak kurang kena. Walaupun itu sudah bagus, cuma dia mau sempurna aja. Besar aja episode 1 masih. Kalau ini salah satu gebrakan juga nggak sih di bidang animasi anak, kan kita juga jarang ini dikemas secara animasi dan simpel dan enak ditontonnya. Jadi pertama saya buat itu, saya pertama tugas seorang mencari ide atau enggak kita mau membuat sesuatu ya, itu adalah kita melihat siapa yang sudah buat, siapa aja, sejauh mana, sebagus apa, sedetail apa. Akhirnya saya udah analisa dulu di Indonesia sampai mana sih yang musik, lagunya apa aja sih. Dan ternyata memang belum ada yang sekelas Cocomelon. Selalu saya bayangin Cocomelon karena dia yang terbaik sekarang ya, belum ada. Akhirnya udah kayaknya kita seru juga nih menjadi pionirnya. Tapi dari mana awalnya? Untuk mencari animator yang bagus saja saya ada 3 pilihan waktu dulu ya. Akhirnya saya ke arah Lumin karena dia itu mungkin sekarang yang saya selalu mencari yang terbaik sih. Dia itu lagi ngerjain dulunya Gundala, sekarang Sri Asi, Bumi Langit, Gatot Kaca, dan sangat-sangat kebetulan juga saya tertarik dengan perusahaan dia. Akhirnya saya juga gabung di perusahaan mereka Lumin, yang akhirnya saya buat Kiano Lalala. Jadi gini, kalau kita sebagai, saya cerita aja, kalau kita sebagai klien untuk membuat animasi itu sangat mahal. Saya mending buat perusahaannya. Kalau saya buat perusahaannya walaupun mahal tapi itu mungkin harga modal. Kita harus pinter juga sih ya kalau misalkan membuat atau nggak apa. Akhirnya saya buat perusahaannya, perusahaan Lumin, tapi perusahaannya saya itu Tiger One Animasi itu di under Lumin. Saya bilang juga sama dia, saya Luminnya juga ya, saya bilang supaya saya punya satu kekuatan di saya nggak mau jadi secondnya kalian. Akhirnya udah saya masuk. Tapi melihat Kiano bakal ada ke depan bakal fokus untuk beli animasi yang selain untuk YouTube juga. Belum banyak animasi kita nanti mau keluar itu ada Nyurup, ada Gatot Kaca ya, yang Hanung Bramantio. Kalau Sri Asi itu kita kerjain CGI-nya. Kemarin PUBG, habis itu nanti juga mau Pandawa, banyak. Maksudnya dari sisi kainnya sendiri gitu, bahkan